Pak Rafali, tunggu belum gua masukin. Pak Ahmad Rafali kirim UTS. Pak Ahmad Rafali. Mana orangnya? Hadir, Bu. Siap, Kirim Bu. UTS. Saya kirim, Bu. Ada, Bu. Kirim UTS. Iya, siap, Bu. Anda ikut UTS nggak? Ikut, Bu. Ya udah belum dikirim. Berarti di spam, saya belum lihat spam. Memang biasanya kalau nggak ada saya lihat spam. Ya. Soalnya ini orang banyak banget, jadi Siap, biasanya Bu. kalau cuma 12 apa saya langsung lihat kalau belum ada. Jadi ada ya, soalnya di daftar saya Anda nggak ada nih Pak Rafali. Waduh. Ya udah, nanti saya lihat di spam, tenang aja kan, makanya saya nanya ini sekarang. Kalau saya belum lihat di spam, tadi Panji bilang lihat di spam, tapi Panji nggak ada namanya di absen. Saya cuma mau bilang ini ada nama yang nggak ada ya, Anton Sugiarto. Beliau mundur, Bu. Mundur ya. Eva Susanti ya, juga mundur. Intan Kartika Dewi. Belum pernah kelihatan, Bu. Nggak pernah kelihatan. Oke, jadi ada 3 yang namanya memang nggak ada. Ya Pak Ahmad Rafali sama ada di daftar saya nggak ada, tapi nanti saya lihat di spam. Sama Panji di absen nggak ada. Ya udah itu aja saya mau bilang. Ya, agenda kita hari ini sudah tahu ya. Penelitian kualitatif. Sebagian besar enggak di sini, sebagian besar kualitatif ya. Saya belum hitung dengan pasti. Sebagian besar kualitatif. Ya, ini seperti waktu di awal kita masuk kuantitatif dulu baru kualitatif. Tapi sebenarnya setelah jalan ya kuanti dan kuali, karena kan Anda menyampaikan judul penelitian preferensi Anda. Ya. Tunggu ini. Oke, sebelum kita mulai ini agenda malam ini, saya mau sampaikan minggu depan Anda siapkan konsep-konsep atau teori yang digunakan judul penelitian Anda di tinjauan literatur. Ya, jadi kemarin kan sudah rumusan masalah. Ya, pertanyaan di UTS itu rumusan masalah, alasan sih itu agak di luar ya. Lalu latar belakang, dan kemudian rumusan masalah itu saya anggap pendahuluan. Ya, saya anggap pendahuluan, lalu kita masuk ke tinjauan literatur minggu depan. Anda siapkan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian Anda yang Anda sudah kasih judulnya di UTS. Ya, nggak usah dijelaskan ya, kalau mau jelaskan ringkas aja 1-2 kalimat. Lebih baik sih sebutin karena jumlah mahasiswanya banyak ya, sebutin. Jadi misalnya media sosial, Instagram, Binat misalnya, ada sebutkan itu ya, tinjauan literatur minggu depan. Oke ya, ini siapa lagi nih? Oke. Ya, saya sudah periksa UTS tapi masih kasar karena saya akan melihat lagi. Baru lihat lagi final, baru saya isi nilainya di form, lalu saya kasih Pak Sofyan. Nanti Pak Sofyan yang menyampaikan ke Anda. Cuman ada beberapa keluhan dari dosen yang meriksa. Kan ada soalnya itu kan ada arahannya diikutin dong. Kan ada arahan nama file. Ada 8 mahasiswa bikin nama file sesuka-sukanya dia. Jadi nggak rapi itu waktu saya kalau kerja saya download dulu, sebenarnya nggak usah di-download juga bisa. Begitu di-download kan kalau bikin nama filenya benar kan terurut absen. Walaupun ada yang loncat juga. Ini enggak, bikin nama file sesuka-sukanya sendiri. Padahal ada arahannya. Saya heran deh. Bikin nama file nama saya. Lah, ngapain orang saya nggak ikut UTS? Akhirnya dibuka lagi, dipindahin lagi, dirapiin lagi. Habisin energi itu. Ya. Tolong deh bikin yang meriksa mudah gitu loh. Kan ada arahannya, ketahuan kalau nggak baca, itu udah ada catatan besar buat saya itu. Nama file aja nggak bisa bikin. 8 orang. Ya. Lalu kemudian soal jawab aja yang diminta, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah nambah-nambah apa, nggak usah. Kalau diminta 2-5 paragraf, bikin aja segitu, 2, 3, 4, 5. Gak usah panjang-panjang, ada yang bikin 2 halaman ya. Saya berpikir itu mindahin aja dia dari mana.
ya, yang di nomor 2. Jadi ikutin aja yang soal minta, yang nggak diminta nggak usah. Ya ngapain Anda capek-capek. Itu aja sih pesan saya. Dan saya juga udah nggak mau lihat, wah ini ngomong apa nih, udah lewat ya. Oke ya. Terus tolong cermat, baca soalnya. Yang diminta penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Ada yang jawab kualitatif. Ya, padahal nggak diminta itu. Berarti 0 kan? 0 itu. Ya karena salah, nggak ikutin soal. Secara umum semuanya benar. Ya. Tapi ada yang ya mungkin sedang sibuk, mungkin sedang repot, saya nggak tahu ya. Tapi tetap aja nggak ada excuse ya. Lalu kemudian penelitiannya sendiri, oke, diterima lumayan ya alasannya, lalu latar belakang, lalu kemudian rumusan masalah nanti dalam perjalanannya dirapiin lagi. Ya, walaupun ada yang saya anggap sudah ajak, mungkin dia lihat contohnya dia tiru benar, dan saya sebagai yang menilai anggap itu tepat. Jadi ada beberapa demikian. Ya, kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan soal UTS? Silakan. Ada. Saya tunggu nih kalau mau nanya. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Sudah jelas ya? Oke. Ya. Ya, dari baca itu saya udah kenalan lumayan Pak dengan Anda ya. Oke. Jadi tahu ini siapa, ini ada di mana, apa yang diurusi sehari-hari ya. Karena rata-rata kemungkinan ngambil judul itu terkait sama kegiatannya dia iyalah ya, ngapain jauh-jauh ya. Ya, ada sebuah kampus selalu nanya, kenapa alasan kamu ngambil ini? Ya iya, gue kerja di situ ya gue ambil, emang kenapa? Kan supaya mudah toh. Ya, jadi ada tuh pertanyaan begitu yang menurut saya nggak usah ditanyain aja orang, emang karena dia di situ. Apalagi kalau orang daerah kuliah di Jakarta, ya dia pasti meneliti di rumahnya dia dan juga yang dia lakukan sehari-hari, dan ya di sidang ujian ya nggak perlu ditanya gitu loh. Tapi ya ditanyanya ya siapin aja jawaban ideal. Ya rata-rata dari Anda yang terkait dengan pekerjaan Anda. Ya pasti itu yang Anda tahu kok. Dan itu nggak apa-apa. Silakan ya. Tapi tentunya ada jawaban lain di alasan bahwa penting melakukan ini gitu ya. Ya kan kita peneliti kan cari kemudahan. Kira-kira begitu ya. Oke. Ada yang sekolah, ada yang apa ya? Ada yang kejaksaan, rupanya komisioner ya. Pak siapa tuh? Pak Ijo ya. Ada yang apa tuh? Transjakarta, ada Pak Yuari. Pak Yuari Transjakarta ya? Saya mengelola radio yang berpartner dengan Transjakarta, Bu. Oke, enggak, Transjakarta kencleng banget buat saya karena saya penumpang Transjakarta paling setia. Mungkin. Terima kasih. Mungkin ya, mungkin. Ya. Ya yang saya mau tanya nih ya, Bapak insinyur teknis ya, insinyur teknik. Komputer, Bu, saya teknik komputer. Ya, jadi yang saya baca tuh, waktu saya baca itu ada beberapa istilah yang saya anggap saya kurang paham. Jadi mestinya dikasih panjangan akronim, misalnya CTA, POSO. What is that? Siap. Apa itu? Maaf, saya salah. Jadi dipanjangin, walaupun saya bukan orang teknik komputer, jadi saya paham. Memang saya bisa aja tanya ChatGPT, tapi kan ada kerjaan orang saya mereksa, nanya-nanya lagi ke situ kan. Ya, jadi habis saya salah, Bu. Saya minta maaf. Terus yang saya mau nanya, IMC Anda tuh integrated markom atau apa? Jadi Anda kalau nggak salah Markom, Bu. Markom. Integrated markom. Jadi kualitas IMC ya? Betul. Ada kualitas IMC radio, oke. Nah, kualitas IMC-nya itu saya lihat ada beberapa keakuratan, bisa diterima ya. Ya sudah, oke Pak, saya tanya itu aja. Saya pikir Anda insinyur teknik atau apa komputer ya? Ya ada beberapa. Betul. Jadi waktu saya periksa, ya ini kan masih kasar, nanti akan saya lihat lagi tentunya ya. Ya, oke. Sebenarnya radio sendiri itu sudah komunikasi. IMC-nya saya nggak tahu Anda mau pakai apa. Itu nantilah biarin berproses ya. Oke ya. Lalu ada nama lagi nih yang saya mau tanya nih.
nggak tahu yang paling kinclong Transjakarta. Soalnya saya penumpang setia. Ya sudah, itu aja dulu. Kita bisa mulai? Bisa mulai? Siap, Bu. Mulai ya. Ya, Bu. Bisa, Bu. Ada yang mau tanya dulu, silakan. Ada yang mau komentar dulu, silakan. Nggak ada, nggak perlu ya. Oke, kalau nih udah cepat selesai kita nggak usah lanjut yang kedua. Apa sih tadi? Silakan. Ini kelompok, saya taruh di kelompok. Ya, terserah kelompok siapa aja yang mau ngomong. Iya, Ya, baik, Bu. kelompok 1 ini berurut karena sebaiknya berurut karena diawali dengan what is kuliah penelitian kualitatif. Silakan. Kelompok 1 dulu, Bu. Kelompok 1 dulu. Iya, memang betul. Saya mau lihat catatan saya. Silakan. Kelompok 1. Silakan Untuk Pak Eko kelompok- menjelaskan. Untuk kelompok Siapa ya? Iya, Bu. Pak Eko. Ya, Tunggu kita Pak Eko. Tunggu berlima. Pak Eko. Pak Eko Saya ini. Ya, tunggu Pak Eko. Oke, Pak Eko. Ya sudah, nantilah ngomong pribadi. Nggak boleh di depan kelas. Ya silakan Pak Eko. Ada 3 Ya, Bu. pertanyaan kan tiap kelompok? Enggak sih, ada yang 1 juga. ini ada 2, Bu. Kelompok 1 pertanyaannya. 2, tapi Yang karakteristik 1, banyak. karakteristik 2 ya. yang Iya, kedua Ya, ya, karakteristik dua tapi banyak. ada 12 Suka-suka Anda mau nambahin apa? Silakan. dibagi sama anggota tim, Bu. Ada 5 orang. Ya. Saya, Bu Hana, Bu Tanti. Sebenarnya mau dibagi 5, mau dibagi 3 Iya. juga nggak apa-apa kan, next time juga ada lagi. Siap. Silakan. Oke, Bu. Kami ambil judul jurnalnya Strategi Komunikasi Pemasaran UMKM. Marjan dalam Emang meningkatkan disuruh judul jurnal Bukan yang jurnal Pak Eko, yang umum. yang umum. Yang umum Pak Eko. Kalau Pak Eko berangkat dari jurnal, ini bukan judul jurnal, Pak. Jadi apa itu penelitian kualitatif gitu loh, Pak Eko. Yang umum. Nanti judul jurnal nanti ada lagi Mas saatnya. Oh, ternyata di komputer ya. Oke, siapa dulu deh, silakan. Saya Bu, izin Bu. Saya Pak izin Eko, Bu. silakan. Saya Mbak Hana. Silakan siapa aja kelompok 1, Saya kelompok silakan. 1 terdiri dari Pak Eko, Bu Tanti, saya sendiri Hana, lalu ada Bu Anggi, dan satu lagi adik kita Christian Lian, Bu. Baik, secara umum Bu, pandangan saya mengenai tujuan penelitian kualitatif. Jadi berbeda dengan kuantitatif. Pemahaman saya itu kualitatif itu dia seperti piramida Bu, di mana fokusnya kepada induktif. Induktif itu dari khusus, atasnya topnya itu khusus, sedangkan ke bawahnya itu yang general. Pemahamannya saya seperti itu, Bu. Oke, jadi khusus dulu, kemudian umum gitu ya. Iya, Itu betul, namanya Bu. apa tuh? Induktif apa deduktif ya? Induktif, Bu. Induktif ya. Jadi Iya. dia dari khusus ke umum gitu, benar nggak ya? Iya, betul, Bu. Benar gitu ya. Oke. Lalu masuk ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini ada konsepnya, Bu. Ada 3 kalau nggak salah ya. Kalau saya pahami secara observasi, yaitu diantaranya 1 ada fenomena, Bu. Fenomena itu fenomena umum. Nah, yang kedua itu partisipan. Kalau di kuantitatif kita bilangnya responden, tapi kalau di kuali itu merupakan partisipan. Dan komponen yang ketiga itu adalah di mana alamat objeknya itu ada di mana. Seperti itu, Bu. Mungkin penjelasan seterusnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Tanti. Terima kasih. Tadi Bu Hana sebut kalau di kuantitatif responden, di kualitatif partisipan, tapi seringkali kita nih paling nggak di interstudi menyebutnya sebagai informan. Oh, Jadi informan. Partisipan juga bisa. Partisipan kalau di buku-buku barat itu dia sebutnya kalau buat kuanti sama kuali dia partisipan. Tapi kalau di kita nih, di kita banget nih, di kita di interstudi dan di beberapa kampus di Jakarta itu responden untuk kuanti, lalu informan untuk kuali. Narasumbernya ya, sumber yang kita tanya ya. Tapi partisipan juga nggak salah, benar boleh. Bisa demikian karena di beberapa literatur barat disebut partisipan. Oke, Bu Hana. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, Ada Bu, lagi ya? saya akan melanjutkan ke karakteristik penelitian kualitatif, masih dari kelompok 1. Ya. Ada paradigma yang sesuai digunakan adalah paradigma konstruktivis,
atau naturalistik dan paradigma kritis? Kritis, konstruktivis, terus Naturalis, Naturalistik. nah naturalis. naturalistik bukannya di kuantitatif itu? Naturalistik. Nah, apa Iya, bilangnya Bu. kalau naturalistik di kualitatif? Oke. Kalau yang di kuanti itu biasanya klasik sama positivistik, Bu. Oke, kalau di kualitatif ada penjelasannya di sumber Anda. Nggak ada, Bu, hanya itu saja. Oke, nanti kita cari ya, Ya. Bu Tanti ya. Sekalian lihat wajah sama lihat ini nih yang sudah saya periksa. Jadi lihat-lihat Ya, Bu. orangnya mana. Oh ini Hadir, gitu loh Bu. ya. Oke, hadir. Kemudian selanjutnya tipe penelitiannya interpretatif atau interpretif untuk kuali. Interpretatif. Ya. Oke. Ini tadi Kalau- Anda interpretatif sama konstruktivis itu masuk dalam pembicaraan paradigma. Sebenarnya Oke. ya, bukan sebenarnya, emang sebenarnya begitu. Sama kritis itu tadi 3 hal itu Anda sebut dia adalah paradigma. Paradigma. Seringkali Oke, ada di kualitas paradigma penelitian komunikasi. Kemarin kan ada 3 tuh disebutin, positivis, interpretif atau konstruktivis, dan kritis. Nah, interpretif atau konstruktivis dan kritis itu kualitatif. Oke, yang Siap. positivis. Nah, tadi Anda sebut naturalistik. Makanya tadi saya tanyakan sumbernya menyatakan apa, kan kita bisa share info. Tapi kalau belum Iya, ada, biarin keep Belum aja. ada, Bu. Oke. Oke, siap. Yang satu lagi metode penelitiannya yang dipakai di kualitatif itu studi kasus, semiotik, framing, etnografi, fenomenologi, dan studi resepsi. Ya, yang disebutkan Bu Tanti ini itu bisa gabungan dari jenis nih fenomenologi ya. Terus ada juga tadi etnografi itu jenis-jenis penelitian dalam kualitatif. Nggak apa-apa, nanti terakhir tuh yang nyebutin. Tapi nggak apa-apa karena Bu. Anda kan duluan nih. Jadi Ya. emang bisa nyebutin semua, bisa dirangkum. Nanti yang terakhir akan nyebutkan jenis. Silakan. Oke, siap. Yang lain mungkin bisa diteruskan sama Mbak Anggi atau Kak Tian. Kelompok Oke. 5. Sebentar ya. Untuk karakteristik lainnya itu manusia sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, bukan kuesioner atau interview guide. Lalu yang berikutnya, teori difungsikan sebagai guide for interpretation, panduan dalam melakukan penafsiran, atau sebagai partner of discussion. Bukan untuk diuji sebenarnya seperti dalam metode eksperimental. Eksperimen. Ya. Eksperimental tuh punya kuanti ya. Ya. Oke. Terus Lalu penentuan sampel, teknik sampling biasanya menggunakan teknik purposif atau pilih-pilih kriteria tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti, bukan teknik random, Bu. Ya. Lalu pengumpulan data umumnya memakai observasi terlibat, peneliti terlibat, wawancara mendalam, detail, memanfaatkan dokumen yang banyak. Studi kepustakaan ya, dokumen ya. Oke, itu teknik pengumpulan datanya ya. Iya, Bu. Ini tadi Hana, Anggi, Tanti ya. Iya, betul, Bu. Christian nggak ada? Christian mungkin Ada, bisa Bu. dilanjutkan dengan Christian ya. Dia tanya. Silakan, Kak Nggak ada. Tian. Silakan Lian. Oke, baik, saya lanjutkan. Sebentar. Ya, untuk berikutnya, analisis data utamanya memakai logika induktif dan peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang ditemukan untuk memahami fenomena yang diteliti atau untuk menemukan makna-makna pada data yang ditemukan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Lalu yang berikutnya, lalu yang berikutnya desain penelitian kualitatif cenderung membuka peluang pada gerak penelitian yang berproses secara sirkuler, bukan linear seperti penelitian pada kuantitatifnya. Di mana langkah penelitian bergerak dari judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penteoritiannya atau konseptualisasi yang dianggap relevan, konsep-konsep yang relevan dalam penelitian yang direncanakan.
pengumpulan data dan analisis datanya. Namun prosesnya bisa berputar kembali ke latar belakang masalah, kerumusan masalah, bahkan balik lagi ke penteoriannya dan konseptualnya, dan bahkan mungkin ke pengumpulan data di awal tadi di tambahan. Terus sampai dianggap sudah benar menurut peneliti, oleh karenanya proposal yang dianggap kualitatif bersifat lentur atau fleksibel dan terbuka. Kurang lebih Anda pada kualitatif semua ya, banyak yang kualitatif. Kalau istilah saya bolak-balik, jadi lu kalau penelitian kualitatif udah turun, balik lagi turun, balik lagi. Nah kalau kuantitatif kan dia harus ajak dulu kuesioner. Kalau kuesionernya nggak ajak dia kacau, nanti salah. Jadi dia lama di persiapan. Kalau kuali itu boleh turun, balik lagi gitu loh ya. Tapi bukan kemudian dibenerin sampai habis-habisan, tapi bisa seperti itu istilahnya tadi Bu Christian. Lentur ya, terus ke depan lagi gila ya, enak sebenarnya Anda udah, apalagi kalau udah punya data dikonstruksi aja. Ini kan pada ngambil dari kantornya, saya yakin sudah datanya sudah ada dan kemungkinan bisa lebih cepat. Oke, ada lagi? Baik Ibu, dilanjutkan untuk Pak Ibu. Baik, tambahan lagi karakteristiknya, verifikasi keabsahan data dapat mempunyai kredibilitas, auditability, mempunyai dependability dan confirmability. Yang terakhir ini hasilnya bersifat naratif dan kontekstual. Kontekstual, naratif ya? Iya. Oke. Iya. Ini ya karena ini di awal dia udah ngambil comot-comot yang punya berikutnya ya, karena di awal apa itu penelitian kualitatif dan karakteristik. Nanti teman-teman yang berikutnya akan diharapkan bisa lebih mendetailkan. Oke, ada lagi? Silakan. Nggak ada? Oh, emang udah selesai. Ya, sudah ya. Sudah, Bu. Ya, nggak usah banyak-banyak. Kelompok 2. Ini harus berurut ya, karena memang dibikin berurut, walaupun bisa loncat ke kelompok 9 nih, jenis-jenis. Kalau kelompok 9 mau duluan boleh. Ya. Kelompok 8 apa nih? Ada yang bisa loncat. Keabsahan, ya, tapi 9 aja dulu jenis. 9 udah belum? Pak Birul udah pengen ini. Kelompok 9 kalau mau bisa duluan, karena jenis-jenis. Sudah disebutkan tadi sedikit oleh kelompok 1. Etnografi. Silakan kelompok 9 kalau mau. Iya, bentar boleh. Ya Pak Birul ya. Baik, Bu. Kelompok 9 mana? Boleh Bu, kelompok 9 Bu. Ya, memang kelompok 9 dia bisa karena jenis-jenis penelitian. Sebutkan saja, mau diceritain sedikit boleh. Ini ada banyak banget, lebih dari 10. Tapi Anda sebut berapa aja terserah. Banyak banget. Kita rekap ada 7 ya Bu ya. Kenapa? Silakan. Ini kelompok 9 ya. Iya Bu. Apa dulu nih? Mala. Iya betul Pak. Bapak. Yang 2 Bapak sih ya. Mala ini kok Malasari ya? Iya betul Bu. Mala kok Malasari. Oke. Ya betul. Iya. Yang pertama ada fenomenologi. Fokusnya itu pengalaman individu. Tujuannya memahami makna dari pengalaman hidup seseorang atau kelompok. Ya, jadi ceritanya orang menceritakan pengalaman dia pada suatu hal ya. Oke. Ada lagi? Yang keduanya etnografi, fokusnya budaya atau komunitas tertentu, tujuannya menggambarkan pola sosial dan cara hidup dalam suatu kelompok. Seperti itu etnografi ya. Sekarang karena ada internet, ada lagi yang namanya netnografi. Jadi nyemplung juga, celup juga, masuk, cuman ya nggak seperti etnografi. Ya, ada etnografi, lalu kemudian karena ada internet dia menjadi netnografi. Ya, silahkan lanjut. Oke Bu, aku lanjut ya Bu. Ya. Kemudian ada nih, Rosario. Bu, ya. Kemudian ada studi kasus atau case study Bu, tujuannya untuk melakukan analisis mendalam dalam memahami faktor penyebab dan konteksnya. Kemudian ada juga jenisnya grounded theory Bu. Ini tujuannya untuk menemukan dan membangun teori baru berdasarkan temuan data. Oke, ini ada yang bikin studi kasus nih, ada judul penelitian studi kasus. Siapa ya? Saya lupa ya. Saya termasuk Bu di UTS. Ditulis di judulnya, Rosario ditulis judulnya nggak?
Studi kasus apa gitu? Enggak sih, cuman secara jenis ininya, Bu. Gitu. Oke. Ya, jadi ada yang studi kasus. Nanti jangan lupa definisi studi kasusnya apa. Ya, oke. Jadi bukan hanya kasus di sekolah ini, nah, studi kasus. Oke ya. Ada lagi? Ini Rosario Komalasari, kayaknya cuma 4 ya kelompok ini ya. Iya Bu, 4. Bu. Panji dan Iya. Fitriani. Fitriani. Fitriani ada? Ada Bu, ada aku Bu. Silakan siapa? Fitriani. Oke. Saya sambil lihat-lihat saya dulu, Bu. absen ya. Iya. Nunduk-nunduk nih. Sekarang Ini udah ada rada kenal. Ya silakan. ada grounded theory. Fokusnya Tadi udah data yang Brondit. Brondit udah, kamu sebut lagi. sorry. Brondit udah. Narrative research. Oh, Bu. Brondit Narrative udah. research. Iya. Apa Naratif penulisan? naratif atau narrative research. Oh, naratif Naratif research. research. Oke, silakan. Fokusnya cerita atau pengalaman personal seseorang. Tujuan memahami perjalanan hidup dan makna di balik pengalaman individu. Oh, jadi oke. Jadi bisa ini individu itu diwawancara. Bisa berbau-bau biografi kali ya. Iya, Oke, udah silakan di lagi. biografi. Terus ada analisis wacana atau diskurs analisis. ADDA, discourse analisis, analisis wacana dan analisis wacana kritis. Ya. Iya. Fokusnya penggunaan bahasa dalam teks, media atau percakapan. Ya. Tujuannya mengungkap makna tersembunyi, ideologi atau kekuasaan yang ada di balik pesan komunikasi. Ya. Di interstudi jarang nih yang analisis wacana karena memang nggak diajarin di kelas ya. Ya, tapi mungkin kalau berminat bisa keluar semiotika malah. Aduh, semiotika juga nggak dikasih tahu ya. Analisis wacana masih enak, bisa berita, bisa film, bisa apa. Oke, analisis wacana ya. Ada lagi? 2 ya? Ada 2 juga tadi. Naratif dan kemudian analisis wacana. Oke, ada. Silakan yang lain. Ini tunggu Panji, Fitriani. Saya tambahin 1 Bu yang tadi Ibu udah sebut, etnografi atau online etnografi. Oke, ya silakan. Dia fokusnya komunitas atau perilaku sosial di dunia maya. Iya. Biasanya tujuannya itu memahami budaya digital dan interaksi sosial di platform online. Iya. Itu sih cuma 7 Bu untuk kualitatif. Ya, tapi sebenarnya ada lebih dari 10, tapi nggak apa-apa, Anda kasih 7 aja boleh, nggak masalah, itu juga udah banyak ya. Ada analisis percakapan, ada semiotika sebenarnya masuk kualitatif ya. Dan tapi itu sebenarnya punya orang bahasa ya, analisis wacana, semiotika, analisis percakapan. Framing tadi belum disebut, framing itu punya jurnalistik ya. Framing juga masuk kualitatif. Udah nggak apa-apa, Anda kasih 7 itu. Ya. Kalau deskriptif kualitatif itu sama atau dia berdiri sendiri? Yang biasa dilakukan nih di interstudi itu adalah deskriptif kualitatif. Jadi Anda teknik pengumpulan datanya wawancara mendalam. Jadi ada rumusan masalah dulu nih yang Anda bikin nih sebenarnya yang Anda bikin judul-judulnya deskriptif kualitatif. Ada yang menyebut, ada yang pakai fenomenologi, silakan. Tapi rata-rata sih deskriptif kualitatif nih yang Anda buat nih sekarang nih ya. Yang sekarang nih, yang Anda di kelas ini. Ya, jadi ya sebenarnya arahnya juga tadi ke naratif tuh yang disebut Pak Panji. Kan dia memberikan sebuah narasi dan ada kutipan pembicara juga, itu masuk dalam deskriptif kualitatif. Itu sebenarnya disebut juga sebagai kalau masuk dalam ya dia boleh disebut juga sebagai tadi pendekatan, ditempelin nama deskriptif, tapi kira-kira gitu. Jadi itu nggak persis bisa disebut sebagai jenis. Ada lagi yang lain nih, cuman saya nggak usah buka ya, kebanyakan ya. Kalau mata kuliahnya metode penelitian kualitatif, Anda suruh gambarin tuh satu-satu etnografi. Ya, tapi ini kan sepintas, jadi Anda kenalan ada yang demikian. Ada lagi? Ini cukup Bu, kelompok 9. Ya, kelompok 9 ya. Jadi Panji, Fitriani, ini saya sekarang lihat absen ya. Jangan bingung ya, Panji namanya di mana? Ya, ini udah tadi udah WA admin Bu, nanti. Jawabnya apa? Oh, belum dibalas. Udah, kamu saya tulis di bawah deh, Panji Asmoro. Oh, iya, Bu. Kasihan iya, banget. Bu. Anda datangnya
Anda datangnya telat ya? Maksudnya Anda datangnya agak Iya, oh, udah lewat satu kuliah sama ya sudah oke awal ya. ya. Jadi Panji, Fitriani, Komalasari, Rosario, satu lagi Bu. siapa? Rosario. Iya, Bu. Ya oke, sudah. Tadi siapa Pak Birul yang mana ya Pak Doger? Terima Saya kasih, Bu, Bu. saya Apa tadi mau apa? Yang 8? iya Bu, kalau Oh boleh. oke deh, boleh kelompok 8 boleh. Tadi soalnya udah Kan disinggung Pak Eko Bu. keabsahan data, ya iya Ya, kan dia duluan, kan dia yang umum, jadi iya dia duluan. makanya Silakan. Bu. Keabsahan data banyak loh Pak, tapi yang ada aja yang mau disampaikan. Ya, jadi Silakan. yang general aja ya Bu. Ya Menurut silakan. Prof. Sugiono, keabsahan data atau validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan upaya untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh benar, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, kriterianya ini tadi yang sudah disampaikan sekilas oleh Pak Eko, Bu, yaitu kredibilitas. Ini maknanya untuk menunjukkan tingkat kebenaran data dari pandangan subjek penelitian, agar data benar-benar dipercaya oleh partisipan dan pembaca. Kedua, transferabilitas, transferabilitas, tingkat keteralihan hasil penelitian ke konteks lain, agar pembaca dapat menilai apakah hasilnya bisa diterapkan di situasi yang lain. Kemudian dependabilitas, itu konsistensi hasil jika penelitian diulang, agar proses penelitian dapat ditelusuri dan diuji ulang. Kemudian confirmability, yaitu objektivitas hasil penelitian, agar hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti. Gitu. Ya, itu jadi, nanti untuk teknik konfirmasinya, Bu, ini ada beberapa cara untuk pemeriksaan keabsahan data, antara lain ada perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, member check, ya gitu Bu. Ya, jadi perpanjangan pengamatan, kemudian jangan lupa ada juga ngomong sama teman sejawat ya. Iya betul Bu. Kira-kira bisa demikian ya. Cuman itu tadi yang 4 itu secara praktek itu nanti bisa disebutkan tuh ya dependabilitas kita ngapain gitu loh misalnya gitu loh ya. Iya, lalu probabilitas kita ngapain loh. Kalau kita udah transkrip data terus kita kirim ke si yang kita wawancara itu apa namanya. Nah, memang sih nanti yang wawancara bete nggak mau baca ya udah, yang penting kita udah jalanin, kita udah minta dia lihat. Itu dalam salah satu bentuk konfirmasi data. Iya, Bu. Ya, oke. Ini anggotanya saya ada Mbak Siva, Mbak Erna sama Mbak Hanifah, Bu. Ada cuman lagi silakan. Saya ditunjuk juru bicara, Bu. Oh, padahal sebenarnya nggak boleh ada juru bicara. Semuanya ngomong. Ya sudah lah ya, tapi next time jangan ada juru bicara. Iya, Bu. Jadi kan saya nggak tahu Erna mana? Ada kayaknya, Bu. Hadir, Bu. Mana Erna? Hadir, Bu. Erna, oke. Erna Liswan. Mana? Iya, Bu. Oke, lalu siapa lagi tuh tadi? Siva, Bu, Siva. Kanifah dulu. Siva mana? Siva. Iya, hadir, Bu. Ya, hadir, mukanya mana? Oh, Siva imut-imut ya. Kanifah mana? Kanifah ada nggak? Nggak ada, Bu, kayaknya. Nggak ada ya? Oke, kok tadi saya pikir. Oke, Kanifah nggak ada ya. Saya harus tandain dong. Saya berapa kali ini nggak melihat Anda dan sekarang saya mengabsen. Kanifah tidak ada. Oke, memang nggak ada di sini ya. Nggak boleh masuk kedua ya, kecuali alasannya apa? Alasannya tepat. Oke, silakan. Ini kayaknya kalau bisa loncat kita loncat. Yang mau duluan siapa? Kalau yang pertama memang harus dia yang pertama. 5, Bu, 5. 5, tunggu 5 apa? Tentang apa? Informan, Bu. Informan dia boleh deh, boleh loncat. Ya, kalau tadi kan yang pertama harus pertama nih ya. Tunggu, proposal juga boleh loncat.
paradigma, metode, jenis. Ya udah deh, loncat silakan. 5 apa? Informan dan jenis informan. Ini penting nih. Ini penting nih. Karena nanti di pertemuan terakhir Anda harus sebutin yang penelitian kualitatif. Informannya siapa? Ya silakan. Ini kelompok 5 dengan siapa nih? Ada Nur Rohman, ada Susanti, ada Ahmad Rafali, ada Yulita, ada Alina. Ini yang bicara siapa? Saya Nur Rohman, Bu. Nur Rohman, silakan. Tunggu saya sambil ngecek kemarin saya nilai Pak Nur Rohman ya. Iya, Bu. Nur Rohman. Oke, ya sudah, silakan. Informan menurut Prof. Sugiono informan merupakan subjek penelitian yang dianggap tahu tentang data, peristiwa, atau fenomena yang diteliti. Dianggap tahu ya. Ya. Informan juga berbeda dari responden. Ya. Kalau responden itu hanya menjawab pertanyaan survei, informan justru berperan aktif memberi makna, narasi, dan penjelasan mendalam tentang suatu peristiwa sosial. Untuk jenis-jenis informan akan dilanjutkan dengan teman yang lain. Siapa? Saya lanjutkan ya, Bu. Susanti, Bu. Oke. Ya. Susanti, oke. Ya, Bu. Jadi untuk informan sendiri adalah individu atau pihak yang menjadi sumber utama dalam penelitian, Bu. Dari data penelitiannya, Bu, karena mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, pandangan, atau keterlibatan langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti. Atau dengan kata lain, informan adalah orang yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan konteks sosial, budaya, atau perilaku yang menjadi fokus penelitian. Ini jenis yang mana nih? Ini baru pengertian informan kan? Iya, betul, Ibu. Ini untuk jenis-jenisnya. Benar dulu, benar. Halo. Ya. Siapa ini? Jenis-jenis informan dalam penelitian kualitatif itu ada informan kunci, Bu. Key informan. Terus ada juga main informannya juga. Informan utama ya. Terus? Ya, sebentar, Bu. Ada informan tambahan. Iya, informan tambahan. Ya, informan tambahan. Lalu ada juga informan umum dan informan insidental, Bu. Informan apa terakhir? Insidental. Oh ini gue perlu dia nih, gue cabut ya setelah berjalan wawancara. Oke. Iya, betul. Baik. Jadi untuk ciri-ciri informan yang baik mungkin kita teruskan dengan baik. Atau Mbak Alina? Boleh. Ya, boleh aku. Untuk ciri-ciri informannya adalah mereka bersedia bekerja sama dengan terbuka, memiliki pengalaman langsung dengan fenomena penelitian, dapat berkomunikasi dengan jelas dan reflektif, dan konsisten dalam memberikan informasi. Jadi, mau langsung kesimpulan atau Mbak Yulita mau membacakan kesimpulan? Boleh, ada Mbak Yulita sama Ahmad Rafali nih belum? Iya, saya kesimpulan ya, Bu. Saya bacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari kesimpulan informan dalam penelitian kualitatif adalah mitra utama peneliti dalam menggali makna dan realitas sosial, Bu. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan dialog terbuka. Informan juga membantu peneliti merekonstruksi pemahaman tentang suatu fenomena secara utuh dan kontekstual. Gitu, Bu. Tadi juga jenis-jenis informan sudah disebutkan ya, Bu ya. Ada jenis informan utama. Tadi ada 3, ada 5 apa ya? 3 apa 5 ya? Oke. 4. Anda mau nyebutin yang lain boleh, silakan. 4, Bu. 4 ya? Iya, Bu. Ya, informan utama fungsinya menyampaikan pengalaman langsung dan makna personal. Informan tambahan, informasi dan perspektif tambahan. Untuk informan umum menunjukkan persepsi masyarakat luas, dan terakhir informan insidental memberikan temuan baru secara spontan, Bu. Oke, ya. Tadi aksidental yang spontan ya? Iya, Bu. Bu. Oleh Mbak Susanti. Terus Pak Rafali? Enggak? Ya, baik, Bu. Mungkin saya menyinggung terkait tujuan, Bu. Tujuannya. Ya. Tujuan apa? Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam dan kontekstual. Tunggu Pak Ahmad kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 tentang informan. Iya. Jadi ya. Ya, Lalu tujuannya, Bu. nama informan. Ya. Ya, jadi saya bagian tujuannya, Bu. Oke, ya. Siap. Tujuannya barusan itu mendapatkan data kualitatif yang mendalam dan kontekstual
2. Memahami makna subjektif di balik perilaku, tindakan, atau kebijakan. 3. Menemukan pola dan hubungan sosial yang tidak tampak secara permukaan. Dan yang keempat, memperoleh informasi autentik dari pelaku langsung atau orang dalam. Seperti itu, Bu, tujuannya. Oke, ya, oke, baik. Baik, ini teknik. Silakan yang ini bisa loncat nih dibandingin kuantitatif. Kelompok 7, Bu. Kelompok 7 apa? Tunggu. Teknik pengolahan dan analisa. Ya udah loncat deh. Padahal diharapin dia teknik ini dulu. Ya udah silakan. Silakan kalau udah siap. Iya, baik. Kelompok kami dari kelompok 7 ada Yuni, Wiranto, Chelsea, Reni, dan Yesi ya. Untuk kelompok 7 itu teknik pengolahan dan analisis data kualitatif ya, Bu. Yang pertama, pengolahan data. Tahap ini dilakukan setelah data terkumpul melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi. Tahap pertama yaitu transkripsi data. Mengubah hasil wawancara atau rekaman lapangan menjadi bentuk teks tertulis secara lengkap. Ya. Untuk tahap selanjutnya silakan Kak Wiranto. Pak Wiranto. Baik, izin menambahkan ya dari kelompok 7 untuk kelompok di sini adalah organisasi data. Untuk yang pertama adalah mengelompokkan data Mana Pak Wiranto nggak kelihatan? Kelihatan, Bu. Sudah Oh, kelihatan baru belum? kelihatan tadi enggak. Oh, maaf, maaf. Ya Bu. udah, baik. ya udah silakan. Baik, izin menambahkan ya. Tadi Ya. untuk organisasi data adalah mengelompokkan data berdasarkan sumber atau tema yang pertama, Ya, dan untuk yang oke. selanjutnya di Ya. sini ada data disusun dalam folder atau sistem pengelompokan coding system. Dan untuk yang Coding, ketiga ya di sini adalah tujuannya agar dapat mudah diakses atau ditelusuri kembali. Ya. Seperti berikut, Bu. Nanti boleh dilanjutkan lagi. Oke, ada yang mau nyampaikan jenis-jenis coding nggak kira-kira? Enggak ya? Kak Chelsea apakah? Saya bantu deh. Lucia. Iya, Chelsea ya. Lucia, sekarang Lucia. Iya, boleh. Eh, Kalau untuk tadi setelah organisasi kategorisasi data Coding tadi. ya, kalau coding itu ada beberapa jenisnya. Open coding mengidentifikasi kategori awal dari data yang mentah. Kemudian ada axial coding, Bu, menghubungkan kategori dengan subnya. Ya. Terus setelah itu ada selective coding, memilih kategori inti dan menyusun teorinya. Ya. Udah 3 ya? Udah 3 coding? Iya, tiga coding. Open, axial, dan selektif. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Analisis data. Langkah Tadi berikutnya sama Yesi belum? Ya, langkah berikutnya Siapa? adalah saya Yesi. Yesi. Ya, langkah berikutnya adalah kategorisasi dan tematisasi. Di tahap ini hasil coding dikelompokkan menjadi tema-tema besar yang menggambarkan pola atau makna tertentu. Setelah itu kita masuk ke tahap penyajian data atau data display. Data bisa disajikan dalam bentuk narasi, tabel, bagan, atau peta konsep. Tujuannya agar hubungan antar kategori bisa terlihat jelas sehingga peneliti dan pembaca lebih mudah memahami hasil penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Di sini peneliti mulai menyimpulkan makna, pola, atau hubungan dari data yang ditemukan. Namun kesimpulan ini tidak langsung dianggap final, perlu dicek ulang atau diverifikasi misalnya dengan data tambahan lainnya. Seperti itu. Ini emang enaknya kalau lihat jurnal ya. Jadi nggak cuma konsep aja. Jadi ini contohnya gitu ya. Jadi saya seringkali emang pakai jurnal, tapi ini nggak apa-apa lah konsepnya dulu, nanti dilihatin di jurnalnya. Oke, udah lengkap semua ya? Yesi, ada satu lagi deh belum? Chelsea nggak ada. Chelsea nggak masuk. Nggak hadir, Bu. Chelsea nggak masuk. Nggak hadir, Bu. Iya, nggak hadir, Bu. Nama depannya dia siapa sih? Ini kok C nggak ada nih di sini. Chelsea, nama depannya Chelsea, Bu. Nama depannya Chelsea. Kagak ada nih. Waduh, nggak ada juga nih dia nih. Chelsea, Clara. Kok absen nggak lengkap sih? Wah, ini nggak keperiksa juga ini berarti nih. Chelsea, Clara, Christian, C.
Chelsea Clara. Chelsea nggak ada. Bilangin Chelsea ini absen gimana sih ini? Iya baik Bu. Ya. Chelsea Clara. Chelsea Clara nggak masuk ya? Oke. Ya, oke. Kayaknya nih waktunya udah ada peringatan. Ya, saya ditutup dulu. Nanti saya kasih untuk 13. Ini sudah dikasih peringatan 12 menit lagi sih. Cuman di-cut aja dulu, nanti disambung. Saya kirim ke Mbak Yuni ya. Kayaknya saya nggak lihat Pak Jo soalnya ya. Saya kirim ya ini link sambungannya. Ada Bu, saya di sini Bu. Ada Bu. Halo. Mana lo kagak kelihatan? Ada. Ada Bu, ada. Kelompok 3 Bu. Kelompok 3 nih komisioner. Iya, kelompok 3 Bu. Komisioner kejaksaan nih ya. Ada bapak lagi tidur. Ya sudah, nanti saya kirim, kita cut aja dulu. Nanti jadi biar enak sambung sama ini nih mau ngomong. Udah selesai UTS-nya, nanti gampang ya. Ya udah, oke ya. Oke, kita tutup aja dulu ya. Nanti saya kirim ke Pak Jo ya. Baik Bu. Siap Bu. 19.35. Oke, silakan Siap Bu. Siap Bu. Ya, silakan. Yuk, masih Bu, mari. Ini Chelsea baru datang ya di tahap kedua. Mana Chelsea? Ada Chelsea nggak? Chelsea. Ini ada namanya nih. Chelsea ada. Oke, kalau gitu saya remove ya. Hapus, sip. Ya, oke, udah ya. Pak Birul mana? Pak Birul. Saya Bu. Anda kok jadi juru bicara? Orang nggak boleh jadi juru bicara. Jadi tadi ada yang ngomong Anda sendiri ya? Iya Bu. Ya nggak boleh. Jadi Tadi yang lain, lagi pada nggak bisa kali Bu. Yang lain saya bikin 0. Yang Jangan ada. Bu. Enggak, harus kok Anda ngatur-ngatur saya, jangan. Kan saya bilang nggak ada juru bicara. Kenapa pakai juru bicara? Jadi yang lain saya bikin 0. Ya. Ada 3 nama tuh. Yang nggak datang ya 0 dong. Yang datang ya tetap 0. Kan dibilang nggak ada juru bicara, kok Anda sendiri yang ngomong. Udah itu aja catatan saya. Jadi harus semua ngomong. Kan sejak awal dibilang nggak pakai juru bicara. Oh jangan. Ntar ngomong kali Bu. Enggak. Enggak ada juru bicara kok bikin sendiri. Satu lagi Pak Rafali mana? Pak Ada Rafali. Bu. Ada. Anda nggak ikut UTS ya Pak Rafali? Udah kirim Bu. Udah kirim. Nggak, UTS Bu bukan malam ini, kemarin. Enggak, maksudnya waktu yang kemarin mas saya cek ternyata gagal Bu, nggak terkirim. Ya, Saya kirim ulang lagi. Lihat bukti gagalnya, kirim ke saya. Bahwa Ya, siap, Anda Bu, saya salah, cek dulu, gagalnya Bu. kenapa? Ya, Apa alamatnya siap, Bu. salah? Nggak boleh ngirim-ngirim suka-suka. Ada tanggal waktunya. Anda baru ngirim malam Siap. ini, saya nggak mau lihat. Anda Oke, udah pernah Bu. ngirim gagal. Tunjukin ke Ya. saya gagalnya, kirim email ke saya. Bu, ini saya gagal. Ya, Gagalnya siap bener kenapa? saya screenshot Bu. Balik kan? Ya. Dibuka dong mukanya. Dibuka, Ini saya Pak. lagi benerin listrik dulu Bu, lagi di luar benerin listrik paran. Ya udah nggak apa-apa, ada kelihatan kan nggak apa-apa. Jadi nanti dilihat ya kalau Anda gagal, Anda kirim bukti gagalnya. Karena kalau Ya, enggak siap, Bu. Anda ikut susulan ngomong sama Pak Sofian, nggak bisa ngirim malam ini, orang ujiannya minggu lalu kok. Aman Enak Bu, siap aja. Bu. Ya. Iya. Lihatin Nanti saya gagalnya kenapa. di screenshot ya Bu ya. Enggak, lihatin gagalnya kan, kalau gagal balik kan ke alamat email Anda, perlihatkan itu bahwa Anda gagal. Siap. Mestinya kalau Baik, gagal Bu. Anda kirim lagi dong. Itu gagal cepet loh kirimnya. Jadi Anda kirim menit ini, menit berikutnya udah kelihatan kalau Anda gagal. Ya. Ya, Baik, jadi Bu. kalau memang Anda nggak ikut UTS, nggak apa-apa. Anda nggak ikut UTS, Anda lapor ke Pak Sofian, lalu Anda bikin susulan. Nanti saya kasih soal harus diurus minggu ini. Iya. Jadi gagalnya Nanti saya cek kenapa? dulu Bu. Ya dicek itu, kalau Anda udah tahu gagal, dalam menit berikutnya udah tahu, Anda kirim lagi dong, dan bisa Siap, tanya Bu. sama teman. Ya Pak Rafeli ya. Jadi yang Siap, malam Bu. ini nggak saya terima karena UTS-nya bukan malam ini ya. Baik. Siap. Oke, tadi Pak Birul, Pak ini, lalu satu lagi. Siapa nih? Oke, saya cuma mau bilang
sepertinya Anda menjawab UTS ada template. Ada template yang nggak tahu dari siapa template-nya. Latar belakang dan rumusan masalah, ada template. Ya nggak apa-apa belum Bu, kan belajar nulis. Iya nggak apa-apa, tapi rumusan masalah jangan umum gitu loh, yang khas penelitian Anda. Jadi sepertinya ada template nih. Ya emang sesama, kita kan belajar bersama, ada, tapi rumusan masalah tuh khasnya Anda tuh apa? Detailnya subjek, objek penelitian Anda tuh masuk di rumusan masalah Anda. Ya, jadi itu kelihatan kalau ada template, ya nggak apa-apa, silakan. Kan aduh gue bikinnya gimana ya? Tapi ya akhirnya kan mestinya sih ya karena ada template, memang ada template. Jadi ada paket kalau kuantitatif tuh adakah pengaruh dan seberapa besar pengaruh. Terus ada tambahannya pasti sama. Masa sih bisa sama begitu, orang beda kok ya. Jadi ada template. Template nggak apa-apa, tapi ada kekhasan kalau di rumusan masalah. Terus di latar belakang juga bukan latar belakang. Enggak, alasan sih enggak, beda. Alasan tuh beda. Alasan bagus deh. Ya, latar belakang masih ada template beberapa, tapi yang template-nya jelas banget adalah rumusan masalah. Rumusan masalah sama pertanyaan penelitian tuh sama, bikin strip. Ada yang bikin 2, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Ada yang beda banget dia bikin ya, mungkin itu dari bidang ilmunya ya, oke lah saya terima ya. Itu omongan-omongan sepotong-sepotong tentang UTS ya. Oke ya, udah ya, kita lanjut kayaknya ini sebentar ya. UTS kira-kira begitu ya. Jadi nanti berikutnya agak-agak mirip siapa sih? Oke, Panji, mana Panji? Panji mana? Iya, Bu. Panji ada nggak tadi? Ada. Iya, ada. Oke, Panji ada. Apa punya Anda ada di mana mukanya? Ini, Bu. Ya, Ada, Bu. ini. Ya. Ya. Panji, ya ada di spam. Ya, Anda sudah siap, Bu. masuk. Jadi Anda memang saya lupa karena saya lagi ruwet, jadi saya biasanya periksa di spam. Jadi di spam ada, jadi sudah saya ambil ya. Oh iya, terima kasih, Bu. Cuman ini absen Anda? Ya, Iya. Chelsea juga nggak ada di ini ya. Jadi ini nanti saya kalau udah terlambat banget saya nggak mau nilai, ada nilai paket. Saya kasih 40 atau enggak 50, ngapain saya udah selesai nilai kok disuruh nilai-nilai lagi. Ya, oke. Lanjutnya siapa? Kelompok mana boleh deh, siapa aja deh. Yang mau. Kelompok Rosita. Tiga, Bu. Iya, kelompok 3. Baik, Bu. Iya. Kelompok Nanti 3 dulu, Pak Jo, saya belum aku bilang dan mana kok Mbak baik. Rosita. Nanti dulu. Oh ya, Saya belum maaf, bilang Bu. di kelompok mana. Coba lihat kelompok 3, kelompok 2. Oke. Kelompok 3 apa nih? Kelompok 3 tentang apa? Sebenarnya kelompok 2 sama kelompok 3 tuh mirip ya. Iya. Mirip dia. Cuman ya udah oke. Kelompok 2 itu Pak Daud nggak ada ya? Iya Bu, Pak Daud nggak ada. Pak Daud nggak ada, jadi yang ada Maria, Fadli, Grace, Yohanes Budi Sarwoko. Iya, kalau Fadli ada ya Bu? Pak Yohanes Budi Sarwoko ada nggak? Ada nggak malam ini? Tadi ada Bu. Tadi ada, sekarang nggak ada. Iya. Kenapa dia nggak datang gitu loh? Emang dikira udah selesai tadi ya? Ya, tadi ada nih, di absen saya ada ya. Oke, berarti yang kedua tidak ada. Oke. Ya, tadi ada, betul ada. Ya. Oke. Ya, kelompok 2 deh. Ya, boleh Bu. Kelompok 2, kelompoknya itu Maria, ada saya. siapa? Yang bicara siapa? Saya Maria Medita, Bu. Maria, mana Maria? Saya Mana Maria. mukanya? Saya Bu. Medita, oh Maria, depannya Maria ya, oke. Maria. Ya, oke, silakan. Ada saya Marganita Maria. ya? Iya, Ini betul Bu. di M dong, Maria Medita, oke, silakan. Iya. Ada saya di kelompok 2 ini ada saya Maria Medita Widyastuti, kemudian ada Daud, Pak Fadli, Grace. Daud ada nggak sih orangnya? Dari kemarin sih nggak ada ikut kuliah ya Bu. Ya udah, Kayaknya- berarti nggak ada ya, saya coret ya. Saya Ya. coret nih, karena UTS-nya juga nggak ada. Ya, monggo Bu. Ini udah jadi karena udah UTS jadi saya udah tahu nama. Terus siapa lagi? Ada Fadli Rahman. Fadli Rahman ada. Fadli Rahman kayaknya juga belum bergabung di sini Bu.
Kenapa Tadi bisa belum juga bergabung sih? tadi juga belum. Di grup juga saya sapa juga belum Oh, jawab. berarti dia ini ya. Oke, ya emang nggak ada. Yang dari tadi dia nggak ada, betul. Betul, Fadli nggak ada. Ya, ini saya coret ya. Fadli nggak ada. Satu lagi siapa? Pak Yohanes dan Grace. Grace ada? Grace tadi ada? Grace ada. Ya, ada. Oke, Grace tadi ada ya. Oke, terus Pak Yohanes Pak Yohanes Budi. Yohanes Budi. Ya. Pak Yohanes Budi tadi ada, tapi sekarang Tadi ada ya, sekarang nggak tahu. Saya mau lihat panjang banget. Ada Pak Yohanes Ronald, Pak Jo. Bukan, Bu. Bukan ya, ada dua Yohanes. Ya sudah ya. Ya, tadi ini barusan WA speaker belum bisa. Oh ya udah. Apa belum bisa? Oke, Bu, baik. Untuk yang kelompok nanti dulu. Jadi dia nggak ada ya? Oke, nggak ada. Yang ada Anda berdua, Maria dan Grace. Grace. Sorry nih, saya ngucruk banget nih ya setelah UTS ya. Maria dan Grace. Oke, silakan. Ini tahapan ya? Iya, Bu, betul. Kelompok 2 ini prosedur atau aja ya, Mbak Medita. Silakan. Ya, baik, Bu. Untuk yang persiapan, tahap pertama, persiapan atau pralapangan. Jadi sebelum kita melakukan penelitian itu langkah awalnya adalah pralapangan dulu, Bu. Jadi kegiatan utamanya dalam pralapangan itu kita menentukan topik penelitian, kemudian menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian juga ada tinjauan literatur dan teori yang digunakan, apakah relevan atau tidak gitu. Kemudian menentukan lokasi juga dan subjek penelitian, kemudian juga menyusun instrumen penelitian kualitatif itu seperti wawancara, observasi, kemudian juga kalau misalkan ada pengurusan izin. Anda bilang instrumen penelitian. Kenapa, Bu? Anda bilangnya instrumen penelitian. Iya. Itu sebenarnya tahap ini sih lapangan ya, Bu, ya, untuk yang pedoman, wawancara, observasi. Ya, itu disiapin di sebelum turun Ya, kan itu memang. di pralapangan. Ya, terus? Kemudian kalau misalkan ada yang harus diurus gitu ya, itu mengurus izin penelitian juga gitu dan menyiapkan ya secara praktis gitu. Oke. Kemudian ada tahapan pra kan? Persiapan. Persiapan. Lalu yang berikutnya kayaknya cuma 3 orang ya? Pak Yohanes Budi sama Ibu Grace. Iya. Selanjutnya dijelaskan sama Grace ya, Bu. Ya. Baik. Selanjutnya Bu, untuk tahapan yang kedua, ini ada pengumpulan data, di mana untuk datanya dikumpulkan secara naturalistik, artinya peneliti menjadi instrumen utama. Dan metode yang digunakan antara lain, yang pertama wawancara mendalam, kemudian yang kedua observasi partisipatif, yang ketiga dokumentasi atau analisis dokumen, dan yang keempat catatan lapangan. Dan untuk yang tahapan yang ketiga ada analisis data kualitatif. Ini dilakukan sejak awal pengumpulan data, bukan setelah semua data terkumpul. Dan untuk dari proses analisis ini meliputi yang pertama reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan hal-hal penting. Kemudian yang kedua ada penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, menemukan maknanya dan polanya, seperti itu, Ibu. Oke. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya Pak Yohanes. Siap. Dia Siap. Izin Ibu, bukan kami dari bukan Pak Jo, Pak Yohanes Budi. Sorry. Ibu izin, Ibu, Pak Yohanes kayaknya speakernya bermasalah, Ibu, perangkatnya nggak bisa. Iya, gangguan teknis, Bu. Dari kemarin, Bu, pas kuliah semalam juga nggak bisa. Iya. Gimana dong? Coba kasih solusi. Terus gimana? Solusinya apa? Kalau voice note nggak boleh ya, Bu? Pakai WA itu. Ada yang telepon temennya. aja, terus kita buka speakernya. Kemarin saya juga begitu sama Mbak Manda. Atau Ada yang berkenan telepon, terus speakernya dibuka. By chatbox ini boleh nggak, Bu? Ya boleh aja, cuman jangan panjang diketik. Ya udah silakan. Chatbox apa yang ngetik sini? Chatbox itu apa sih? Iya, maksudnya di sini Bu diketik. Ya udah silakan Pak Yohanes Budi. Silakan Pak Yohanes.
Mbak Yanas silakan. Silakan Mbak Yanas, itu solusinya. Saya terima. Silakan Pak Yohanes. Muhammad Rehan. Ya, belum ditulis ya. Silakan Pak. Sekarang kita hening dulu. Oh, dia tidak bisa dengar, bukan tidak bisa menulis. Tadi dia menulis, karena dipanggil-panggil dia menulis apa dari Maria. Apa dari Maria. Tadi dia nulis di sini nih. Iya. Speaker Di saya chatbox ini. telepon Pak Yohanes. Ya, dia ketik di sini tadi. Nah, sekarang kok nggak bisa nulis, nggak bisa dengar, nggak bisa apa. Jadi gimana? Nggak bisa apa-apa dia. Kalau nggak bisa apa-apa ya udah. Gimana coba Maria kasih info ke saya. Jadi nanti kita lanjut nih. Pak, ini dijawab aja ya Pak langsung untuk yang bagian Bapak pengolahan data atau analisis data. Oh, begitu. Kedengeran nggak Bu Rosita suaranya? Kedengeran, tapi dia mau ngetik nggak? Nggak bisa juga Bu katanya. Jadi ini saya lagi call Pak Yohanes. Ya udah nggak usah deh, nggak usah. Udah ditunda aja beliau. Yang lain aja lanjut. Udah lewatin aja bagiannya. Repot ya. Silakan yang lain siapa? Kelompok berapa? Baik, kelompok 3 tadi ya? Siap. Kelompok 3. Baik ya. Mungkin bisa dibuka sama Siap, Mbak Bu. Manda ya. Iya. Assalamualaikum Bu Rosita semuanya, selamat malam. Kami dari kelompok 3 Bu, ada Pak Johannes, ada saya Imanda Putri, dan juga ada Mbak Ariska. Kita akan menjelaskan tentang pendahuluan pada penelitian kualitatif berisikan apa saja. Di pendahuluan penelitian kualitatif ada 4 bagian Bu yang akan kita amati, yaitu pertama latar belakang masalah, yaitu diceritakan seperti kejadian yang nyata di lapangan, kemudian gaya penulisannya lebih panjang, mengalir dan bercerita. Tujuannya untuk menarik membaca, memahami konteks dan makna dari suatu permasalahan. Yang kedua, dari penelitian kualitatif ada rumusan satu pertanyaan penelitian, Bu. Dan di sini yang ketiga juga ada tujuan penelitian, yaitu merupakan jawaban dari rumusan masalah yang tujuannya memahami fenomena suatu masalah atau suatu penelitian, bukan untuk mengukur. Kemudian yang keempat adalah manfaat penelitian. Manfaatnya untuk peneliti, untuk subjek penelitian, pembaca, dan pengembangan lanjutnya. Untuk pertanyaan pendahuluan, seperti itu Bu, kemudian dilanjutkan oleh Bang Jo dengan tinjauan literatur atau tinjauan pustaka. Bu, gimana? Jadi ada berapa poin di dalam pendahuluan ada berapa poin yang mesti jadi perhatian? Ada 4 Bu. Ada 4. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat ya. Latar belakang masalah, ya, rumusan masalah, kemudian tujuan, manfaat. Baik. Itu yang Anda buat kemarin di UTS, itu terhitung pendahuluan. Terdiri dari apa yang kemarin Anda jawab di UTS? 1, latar belakang dan latar belakang, pemilihan, alasan, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, Bu. Ya, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Ya, oke. Jadi nanti rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Oke, baik. Silakan. Iya. Baik. Siap. Baik, saya lanjutkan untuk kelompok 3. Saya menjelaskan mengenai tinjauan literatur atau tinjauan pustaka. Isinya apa? Jadi tinjauan pustaka itu di kualitatif, sifatnya itu lebih mendukung kepemahaman, bukan untuk menguji teori.
Nah, dalam tinjauan pustaka tersebut atau tinjauan literatur ada 3 bagian utama, di mana yang pertama itu adalah kajian teori. Nah, kajian teori ini berisikan penjelasan istilah kunci dalam judul penelitian. Nah, semua teori dijelaskan secara sederhana, tidak terlalu panjang, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan, pemahaman, konsep dan menjadi dasar untuk berpikir. Lalu yang kedua, penelitian terdahulu, di mana mungkin ada ringkasan 2 sampai 5 penelitian yang mirip yang sudah dilakukan lebih dahulu. Ini ditulis singkat sekitar 3 sampai 6 kalimat untuk per penelitian. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan adanya bagian yang belum dibahas atau gap dalam penelitian yang sebelumnya. Lalu yang ketiga ada kerangka berpikir, di mana alur logika dari masalah, teori, tujuan, sampai fokus penelitian, ini bisa menjadi paragraf atau bagan. Ini gunanya untuk membantu pembaca untuk memahami arah penelitian. Kira-kira seperti itu, Bu, untuk tinjauan literatur. Oh ya, saya lupa ya. Saya kan bilang, nah minggu depan kita, Anda menyampaikan konsep yang ada di tinjauan literatur penelitian Anda. 1, penelitian terdahulu, sebutin aja 2, judulnya saja. Nggak usah kalau tadi Pak Jo kan bilang dijelaskan dalam 5 kalimat, nggak usah, sebutin aja judulnya yang kira-kira sama atau nyaris sama dengan penelitian yang Anda rencanakan, yang Anda buat. Ya, sama apanya ya, bisa kalau di kuantitatif sih bisa sama metodenya, bisa sama juga salah satu variabelnya kalau di kuantitatif ya. Tapi juga Anda bisa nanti sama konsep yang Anda ambil. Jadi penelitian terdahulunya demikian, sebutin 2. Jadi tinjauan literatur Anda sebut penelitian terdahulu sama konsep-konsep yang ada di tinjauan literatur Anda. Tadi Pak Jo jelasin 5, tidak menguji teori ya Pak? Tidak, Bu. Hanya mendukung pemahamannya. Ya, tapi intinya apa dari tinjauan literatur kualitatif? Simpulan Pak Jo. Sifatnya lebih mendukung, Bu. Sifatnya mendukung, iya. Mendukung untuk ke arah penelitiannya, hasilnya nanti. Baik, oke ya. Siap. Ya. Ada siapa lagi nih? Udah Pak Jo, Pak Ibu Imanda. Bu Ariska. Satu lagi siapa? Oh, Rizka. Rizka, Bu. Oh, Rizka, tunggu namanya di mana? Ariska ya? Ariska Bu. Ariska. Yes, Saya kok bilangnya O ya. Ariska silakan. Anda apa ya? Ketiga ya? Yang Bu. Metode. Ya, intinya sama tapi ada yang beda dengan kuantitatif. Silakan. Ya, betul. Untuk penelitian kualitatif itu sebenarnya ada 7 bagian. 1 jenis penelitian kuantitatif deskriptif, menggambarkan fenomena berdasarkan kata-kata dari subjek, bukan angka. Yang kedua, lokasi dengan waktu, menjelaskan di mana penelitian dilakukan dan kapan. Terus yang ketiga, subjek atau informan, siapa yang menjadi sumber informan. Kualitatif tidak pakai jumlah banyak, tapi lagi-lagi yang tadi kata Bang Jo mendalam. Itu ya. Terus yang keempat. Tidak banyak apa maksudnya Bu? Tidak banyak apa tadi? Kualitatif tidak pakai jumlah yang banyak, Bu. Jumlah apa? Jadi kayak informan. Kenapa, Bu? Informannya. Tapi saya lihat bacaannya Pak Jo tuh dia pakai stakeholder internal dan eksternal, itu bisa lebih dari 10. Banyak atau enggak tuh Pak Jo? Jadi itu kayaknya sedikit internal, stakeholder eksternal, dan itu kan iya bisa Bu. Bisa Bu. 10 bisa diterima ya, bisa lah ya. Bisa. Departemen tuh kalau bikin kualitatif dia sampai 20-30. Iya. Ya. Oke. Tapi kan kalau misalnya kuantitatif itu kan lebih banyak ya Bu ya. Ada kuantitatif gitu minimal ya. 30. Iya betul. Oke. Nah terus lanjut tadi sampai mana ya? Ya. Oke. Oke. Yang keempat teknik pengumpulan data itu ada 3, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kelima teknik analisis data, pakai model Miles dan Haberman atau reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Yang keenam keabsahan data, pakai triangulasi, cek kebenaran data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber. Nah, yang ketujuh, prosedur penelitian, langkah penelitian dari awal sampai dengan akhir. Ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pralapangan, tahap pengumpulan data, lapangan, dan tahap hasil, dan juga pelaporan. Jadi, singkatnya Bu, pendahuluan kualitatif itu
deduktif dan mendalam dengan 4 komponen. Tinjauan pustakanya ada 3 bagian untuk mendukung pemahaman. Metodenya juga ada 7 komponen dari penelitian sampai dengan prosedur. Perbedaan utama dengan kualitatif lebih bercerita tanpa hipotesis. Fokus pemahamannya bukan mengatur. Begitu Ibu, demikian. Terima Baik. kasih. Oke, ya, buat ya oke, ada sedikit tadi punya teman-teman bagian lain keambil pastinya ya. Oke, ini yang mesti jadi perhatian karena yang sedang Anda bikin. Nanti Anda bikinnya ini nih yang disebutkan di sini. Dalam proses setelah 4 kuartal dilewati Anda buat ini yang bagian ini ya. Baik, kelompok berapa lagi ya? Kelompok 4. Ibu. Kelompok 4 ya? 6 Ibu, 6. 4 dan 6 ya, tinggal 4 dan 6 ya. Tunggu saya lihat dulu 4 apa? 4 penelitian kualitatif paradigma, metode dan jenisnya, Bu. 4 tentang Paradigma dan jenis-jenis ya. 5 informan udah tadi ya, 6 teknik pengumpulan data ya. Ini terakhir aja. Kelompok 4 dulu. Paradigma, Ya, metode Bu. dan jenis. Oke, silakan. Pak Yuari. Baik. F tadi ada. Ada, Bu. Tadi Bu. Ya, yang pertama nggak datang. Iya Ibu, tadi belum hadir yang pertama. Kenapa nggak hadir? Terus datang sekarang? Ini saya remove nih. Kenapa baru datang sekarang? Kok datangnya suka-suka gitu? Yang pertama enggak, yang kedua baru datang. Bukan, tadi saya izin Ibu, maaf saya sebenarnya hari ini ada acara keluarga, tapi tadi saya sudah ditelepon makanya saya langsung gabung. Ya Anda bilang dong nama saya Seperti Japri. itu, tadi saya sudah. Jadi jangan datang-datang suka-suka. Ini saya masukin, mestinya nggak saya masukin nih. Ya, bilang saya nggak bisa gini. Baik Ibu. Ya, oke, silakan. Next Baik, time. besok saya Japri Bu. Baik. Silakan, siapa nih? Saya Kartina Siti Hajar, Bu. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang paradigma, metode, dan jenisnya. Paradigma cara pandang peneliti ini adalah kacamata yang saya pakai saat meneliti. Seperti itu. Silahkan dilanjut sama yang ini boleh. Paradigmanya apa kalau di kualitatif? Konstruktivisme Ini atau Anda keputus-putus nih. Ini Tina ya? Iya, saya Bu. Ini Dari Bu. paradigmanya, Anda jelasin paradigma. Paradigmanya apa? Di kualitatif. Sebutin aja, nggak usah dijelasin. Sebutin aja apa paradigma. Paradigmanya konstruktivisme atau kritis dan kritis, Bu. Ya, oke, 2 ya. Baik. Metode dan jenis, silakan siapa? Ini apa sih berisik banget, renong-renong? Iya, untuk metodenya Bu saya sambung. Itu ada pengumpulan data dan juga ada dalam pengumpulan data itu ada wawancara, observasi, FGD. Tunggu, ini apa nih? Metode, Bu. Metodenya studi kasus Bu, etnografi, fenomenologi. Ini siapa yang ngomong? Ini siapa yang ngomong? Baik, Pak, silakan. Ya, izin Bu. Untuk metode pada penelitian kualitatif itu ada studi kasus, etnografi, fenomenologi, grand teori, dan naratif seperti itu Ibu. Di mana studi kasus itu mengkaji satu kasus secara mendalam dalam konteks nyata, etnografi meneliti budaya dan kebiasaan kelompok melalui observasi panjang, fenomenologi itu menggali makna pengalaman beberapa orang terhadap fenomena yang terjadi. Kalau grand teori itu membangun teori baru dari data lapangan, sementara naratif menganalisis pengalaman melalui cerita atau kisah. Seperti itu, Bu. Ya, ini metode jadi overlap sama jenis ya. Tapi mungkin etnografinya agak ditarik aja. Tapi mungkin sumber Anda menyebutkan etnografi, ya udah, oke kita terima. Tapi dia sebenarnya masuk dalam jenis penelitian kualitatif. Kalau fenomenologi oke lah ya. Dia fenomenologi, naratif, dan apa tadi yang 2 lagi? Fenomenologi, naratif, dan grand teori, studi kasus, Bu. Teori dan studi kasus itu 4 ya. Etnografi dia sendiri ya, jenis kualitatif. Tapi kalau kualitatif deskriptif dia bisa fenomenologi dari orang yang menceritakan tentang pengalaman dia.
Dan studi kasus itu masuk yang tadi kualitatif deskriptif. Ya, yang etnografi dia jenis, tapi ini kadang-kadang memang ada istilah yang jenis kemudian dia menjadi metode juga. Ya oke lah ya, nanti kita kalau dipikir-pikir sebenarnya bisa juga. Ya, tapi kalau saya etnografi dia masuk ke dalam jenis. Naratif tadi Panji ngomongnya jenis, tapi itu sebenarnya bisa masuk ke metode ya. Metode juga cara, tapi cara sama jenis kan beda ya. Kalau nggak salah, Iya, kalau Bu. menurut saya beda. Iya, Beda. tinggi Oke gitu ya. ya, Bu. Beda dikit, banyak kali. Ya sudah, oke ya. Jadi tadi siapa tadi barusan Etaria? Mbak Efta, Bu. Efta, Bu. Izin melanjut, Ibu. Ya, dilanjutkan penjelasan. Ya, Ibu, izin melanjut jenis-jenis penelitian pada kualitatif. Ada beberapa jenis-jenis, diantaranya ada analisis wacana, analisis konten kualitatif, penelitian tindakan atau action research, penelitian sejarah historical research. Untuk analisis wacana yaitu mempelajari bagaimana bahasa ataupun wacana membentuk realitas sosial, kekuasaan dan ideologi dalam teks atau percakapan. Untuk analisis konten kualitatif menganalisis isi dari komunikasi, baik itu teks, gambar, maupun video untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna tertentu. Selanjutnya penelitian tindakan atau action research, penelitian yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan praktisi untuk memecahkan masalah praktis dan meningkatkan praktik di lapangan, misalkan di sekolah atau dalam suatu komunitas melalui siklus tindakan, refleksi, dan evaluasi. Terakhir, historical research yaitu menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu peristiwa masa lalu secara sistematis untuk memahami makna dan implikasinya. Ya, ini di kelompok Anda ada pertanyaan metode dan jenis. Saya sih berharap bisa beda dikit gitu. Tapi sebenarnya tadi yang metode sudah sebutkan 4, dia agak beda. Cuman Anda nggak sebutin di Pak Fahrul menyebutkannya juga sebenarnya beda. Udah dikonfirmasikan kali ya. Ya sudah, jadi sumber Anda kalau menyebutnya demikian bisa diterima. Silakan. Baik, siapa lagi? Dilanjut yang lain, Bung Peter dan Pak Yuari. Om Peter masuk nggak? Masuk. Silakan Om Peter. Metodenya tadi Ibu mungkin minta penjelasan ya. Tadi sudah saya sebut metodenya biar sedikit perbedaannya dengan jenis. Oke. Metode kita tadi ada 2 ya, paradigma positifnya sama itu paradigma, Pak. Paradigma ya? Metodenya tadi ada studi kasus yang paling menonjol. Lalu kemudian fenomenologi, sebenarnya itu juga nggak bisa dibilang metode. Dia jenis atau kadang-kadang jenis tapi masuk bukan jenis penelitian kualitatif. Ya, coba Pak Jo, Anda kan fenomenologi, Pak Jo. Ya Bu. Oke, fenomenologi Anda sebut apa? Kalau di maksudnya gimana, Bu? Enggak, bukan paradigma. Fenomenologi bukan paradigma. Fenomenologi Anda sebut apa penelitian Anda? Pak Peter kok saya maksudnya? Bukan Pak Jo, saya tanya Pak Jo, Anda bikin fenomenologi kan? Iya, betul. Ya. Apa fenomenologi? Oh, fenomenologi yang di kualitatif maksudnya Bu, yang saya buat. Iyalah, fenomenologi di kualitatif. Iya. Yang Anda bikin apa? Ya udah, kalau belum bisa jawab ya udah nggak apa-apa. Oke, Pak Peter lanjutin. Pokoknya saya cepat, kalau belum bisa jawab nanti aja gampang. Ya Pak Peter. Kalau saya sih base dari ini Bu, live experience saya sama bagaimana memaknai pengalaman tersebut. Jadi bukan mengukur atau menghitungnya. Bagaimana orang memaknai pengalamannya fenomenologi. Jadi dia nggak bisa di paradigma jenis, tapi bukan jenis yang masuk dalam etnografi. Iya. Nah, itu Anda sebutnya apa? Gitu loh. Ini fenomenologi emang suka agak itu metode ya bukan juga, karena begitu sebutin kualitatif ambil pendekatannya fenomenologi, tapi bukan pendekatan kualitatif. Setahu saya sih ada 3 sih Bu, ada live experience, bracketing, sama essence. Kalau di kualitatif ya, fenomenologi. Oh, jadi itu jenisnya fenomenologi, tapi sekarang fenomenologinya nih, karena tadi Pak Peter nyebut, Pak Peter atau siapa yang nyebut fenomenologi? Pak Peter, Bu. Pak Peter, oke.
Jadi oke, Pak Peter sekarang mau nyampaikan apa? Udah kekat. Pak Peter nih wartawan ya? Dulu Bu, Iya, sekarang sih bisnismen Bu. Iya, bisnismen. Wartawan bisa jadi bisnismen, hebat ya. Fotografer Bu, fotografer media. Ya. Fotografer, ya. Saya juga wartawan tapi wartawan artikel. Wartawan artikel bukan hard news. Jadi soft news, human interest, ya yang artikel-artikel lah. Silakan Pak. Anda mau ngomong apa? Soal tadi paradigma, mau ngomong paradigma juga boleh. Atau jenis atau metode dan jenis itu aja dibikin beda 3. Ya sebenarnya sih nyerempet-nyerempet juga nggak apa-apa. Seringkali emang istilahnya bagaimana kita nyebutnya juga pakai istilah yang beda-beda. Silakan Pak. Pak Peter mau ngomong apa? Paradigma Bu. Paradigma di kualitatif apa? Kualitatif, konstruktivisme, interpretatif, dan kritis. Konstruktivisme atau interpretatif dan satu lagi? Kritis Bu. Kritis, oke. Pak Yuari? Ya. Pak Yuari mau sampaikan apa? Silakan. Sebenarnya saya tadi agak terkejut juga bahwa metode dengan jenis itu agak-agak mirip-mirip. Tapi oke deh, saya mencoba menerimanya. Sekarang saya sedang membaca tentang metode itu. Bukan, Anda bilang agak mirip-mirip, tapi ya kalau mau kasih yang beda silakan Pak. Jadi kita bisa melihat itu. Sebenarnya sih dia juga nggak plek sama, tapi ini melihat bahwa menyampaikan sesuatu mungkin dari sumber yang diyakini benar. Silakan. Iya, kalau metode itu kan saya lebih kepada caranya, Bu. Teknik pengumpulan data yang saya baca itu tadi. Misalnya wawancara atau observasi, atau tadi saya sebut soal FCD. Juga ada etnografi tadi sempat disebut juga oleh teman-teman di depan. Kemudian juga ada teknik analisis data, ya, mengolah sebuah data jadi sebuah temuan, kira-kira gitu. Kemudian juga ada fenomenologi tadi yang disebutkan itu juga masuk dalam metode yang saya sebutkan. Dan terakhir ada analisis yang baik naratif maupun wacana. Masuk metode. Tadi disebut 4 ya. Nah, jenis sebenarnya disebut oleh kelompok yang terakhir itu udah boleh dibilang jenis, tapi ada naratif juga dia sebut. Naratif Anda masukin metode kan, Pak? Betul. Betul. Naratif, studi kasus, fenomenologi itu masuk metode. Analisis wacana. Oke. Analisis wacana masuk dalam jenis sebenarnya. Oke. Analisis wacana kritis dan lain sebagainya. Ya memang ini kalau mau teori diomongin, berarti Bu ya. jadi tapi Pak Yuari tadi mengasih itu beda metode cara. Lalu kalau jenis kira-kira gimana Pak? Silakan Pak. Iya, untuk ya ini masih saya Bu, maaf izin. Masih silakan. Oke. Masih Anda silakan. Masih Anda memang giliran Anda. Sebenarnya untuk jenis-jenis dalam penelitian kualitatif ini ya mungkin maksudnya kapan dan pakai apa itu, misalnya studi kasus tadi itu juga memang bisa masuk dalam kategori jenis. Makanya tadi jadinya ada yang masukin ke sini, ada yang masukin ke sana. Nah itu sekarang nanti di suatu tempat itu kesepakatannya gimana. Jadi kadang-kadang ada istilah yang di sini yang ini adalah metode. Ya ini metode, ternyata di sana dibilangnya jenis gitu. Di sana tuh di mana gitu. Tapi ini umum Bu. Dari dulu begini atau bagaimana Bu? Ya, dari kalau saya lihat sih dari dulu saya muda emang begini. Tapi saya akhirnya menetapkan nih loh, kalau jenis tuh ini. Kalau metode tuh tadi yang 4 tuh Pak, naratif, fenomenologi, studi kasus. Nah, terus tadi grounded research itu masuk jenis sebenarnya. Kalau saya nih memasukkannya ya. Masukannya dia jenis, jadi jenis tuh ada berapa belas. Tapi kalau fenomenologi tadi si Pak, makanya saya tanya Pak Jo, karena Pak Jo pakai fenomenologi dia, fenomenologi, terus naratif, itu kan cara tuh dia narasiin kan. Nah kalau mengacu tadi dari Pak Yuari, metode tuh cara Bu, oke. Sebenarnya jenis juga itu ada bau caranya kan, ada cara juga kan di jenis kan Pak. Waktu kita jalanin, makanya mungkin terjadi hal-hal yang akhirnya kecomot sana, kecomot sini. Tapi ya sekarang batasannya mau pegang yang mana ya kita ikutin aja kita berada di mana gitu loh. Tapi mestinya sih enggak, mestinya jenis ya ini, metode ya ini. Mestinya begitu Pak Yuari. Ya, kalau begitu ikut teori Bu saja. Jadi kita ada jangan gitu dong. Oke ya Pak ya, baik. Jadi tadi kalau Pak Yuari itu studi kasus, naratif, fenomenologi masuk dalam metode ya.
Ya, lalu ada Berarti satu izin lagi. ya Bu, untuk metodologi itu berarti maksudnya cara penelitian dengan data naratif, maksudnya terus jenisnya itu maksudnya desain untuk memahami pengalamannya atau maknanya gitu ya Bu? Oh, itu masuk fenologi. Jenis tuh gini, lu neliti apa sih analisis wacana, analisis percakapan, nanti di situ ada naratif, di analisis percakapan kan ada naratif. Gitu loh. Baik. Siap, paham. Kira-kira Kasih, begitu, Bu. kira-kira begitu ya. Mungkin ya nanti ada sumber lain yang dia nyebutin grounded tuh masuk ke jenis kok selama ini. Iya. Jadi dia selama ini masuk ke jenis dari zaman saya kuliah, zaman kuda ya, gigit besi S1 itu punyanya bukunya Pak yang orang Gama, itu dia taruh grounded research cuma 4 dia taruh. Salah satunya grounded research itu masuk dalam jenis. Iya. Kira-kira begitu ya, nanti kita bisa share. Kalau Ada apa lagi Pak Yuari? Kalau studi historis masuk di jenis nggak, Bu? Studi historis itu dia sebenarnya ada masuk ke dalam jenis. Jadi nanti ada juga biografi. Kalau cuma satu orang informannya, ya iyalah pasti biografi. Biografi itu kan kualitatif ya. Masuk kualitatif ya, karena memang dia nggak perlu hitungan, nggak perlu angka. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih, Bu. Kalau dianalogikan berarti metodologi itu kayak jenis kendaraan, terus jenis penelitiannya itu kayak mereknya kali ya? Jenis penelitian mereknya. Analoginya. Ya, analoginya begitu, silakan. Pak Yuari ada yang mau disampaikan? Kayaknya Pak Yuari udah pegang-pegang dagu, ada yang mau disampaikan. Silakan. Saya cukup, Bu. Saya coba memahami dulu ini, saya baca lagi. Terima kasih. Iya, kita baca lagi. Emang tapi saya pernah terkejut ada yang menyebut kuantitatif dan kualitatif dengan paradigma. Kalau dipikir-pikir paradigma itu apa definisinya? Nggak salah juga sebenarnya, tapi salah. Bukan salah. Saya diajarkan turunan dari para senior bahwa paradigma itu ini dan jenisnya demikian. 3 kalau di komunikasi ya, yang tadi disebut. Tapi ada di bagian lain menyebut kuantitatif dan kualitatif paradigma lah. Saya dalam rangka browsing ya. Terus coba tanya ChatGPT itu selalu bisa, iya bisa, nggak pernah nggak bisa deh. Bisa aja boleh gitu loh. Ya, silakan ditanya. Oke, ngeselin juga tuh ChatGPT tuh. Saya suka ngetes. Ya sudah, silakan. Ada lagi nggak kelompok yang ya, oke, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Cukup, Bu. Kelompok 4 cukup. Cukup, Bu. Ya. Cukup, Bu. Cukup ya, ini kelompok yang belum siapa? Kelompok 6. Kelompok 6, Bu. Kelompok 6 apa? Teknik pengumpulan data dan panduan pertanyaan. Nah, ini teknik pengumpulan data tadi kan makanya saya tulis panduan pertanyaan karena teknik pengumpulan data salah satunya wawancara mendalam. Silakan. Oke. Untuk kelompok 6 itu ada Mbak Riana, Mas Raihan, Mas Ferdiaji, sama Mas Tiadi. Nah, untuk teknik pengumpulan data sendiri itu merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian itu adalah mendapatkan data. Tapi dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara alamiah, langsung di lapangan, dan peneliti menjadi instrumen utama dalam prosesnya. Artinya, peneliti sendiri yang turun ke lapangan, berinteraksi dengan informan, mengamati fenomena, dan mengumpulkan data berbentuk kata-kata, narasi, atau dokumen, jadi bukan angka. Seperti itu. Oke, dilanjut. Ya, ini tadi siapa yang sebut menyiapkan instrumen. Nah, itu instrumen itu seringkali ada di kuantitatif, dia menyiapkan kuesioner. Tadi yang menyebut di pra apa di pra ya. Kayak saya tanya tadi instrumennya ya si peneliti sendiri. Seperti yang Anda bilang. Tapi ya sebenarnya dia juga bawa panduan pertanyaan, berarti mungkin itu yang dimaksud. Yang disiapkan ya. Oke, silakan siapa? Lanjutnya siapa? Komalasari mana Komalasari? Enggak ada ya? Ada di kelompok 9. Komalasari kelompok 9, Bu. Ada ya? Sama Putri. Oh, Malasari. Udah kelompok 9. Iya. Udah kelompok 9. Oke, ya. Silakan. Siapa ini selanjutnya buruan biar cepat pulang. Untuk panduan pertanyaannya, Bu ya. Kan teknik pengumpulan data tadi baru wawancara mendalam. Ada yang lagi dong yang lain? Kan baru wawancara mendalam, masa nggak ada yang lain? Tadi udah disebutkan oleh kelompok sebelumnya. Teknik pengumpulan datanya, ya Bu. Ya silakan. Ini dengan siapa? Ferdiaji. Raihan Bu. Siapa? Muhammad Raihan.
Oh, Muhammad Rayhan ini kok saya pikir oke silakan Rayhan. Yang pertama itu ada wawancara mendalam dengan proses Ya tanya tadi jawab udah langsung. tuh Bu siapa? Ada selanjutnya kan? Oke, Bu. Selanjutnya ada dokumentasi, Oke, yaitu dokumentasi mengumpulkan terus. data dari foto, video, arsip, catatan, atau media sosial Oke, untuk ya. membagi bukti pendukung atau pelengkap hasil wawancara dan observasi. Udah itu semua ya. Selanjutnya ada observasi, Bu. Observasi, oke ya. Riana sama Ferdiaji nih belum. Itu loh panduan pertanyaan, coba dikasih tipsnya. Oke. Nah, untuk panduan pertanyaan Ibu, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentunya menyiapkan tujuan yang jelas Ibu. Tujuan yang jelas. Lalu yang kedua, menyusun pertanyaan yang memang relevan. Ya. Lalu menggunakan bahasa yang tepat juga Ibu. Gitu. Lalu kita juga perlu menguji coba pertanyaannya. Ya. Dan tentunya gunakan pertanyaan yang seperti pancingan gitu Bu. Oke, yang terakhir memang harus netral ya Bu ya. Jadi secara spesifik untuk pertanyaan ini yang memang harus disusun dalam bentuk daftar pertanyaan yang terbuka, bersifat fleksibel dan sesuai tujuan penelitian. Dan yang terakhir itu pertanyaan tidak boleh menuntun jawabannya. Jadi harus eksploratif dan netral. Seperti contoh, bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi situasi tersebut, seperti itu. Atau apa faktor yang mempengaruhi keputusan Anda, seperti itu. Ya, oke ya. Tapi kadang-kadang suka dituntun juga ya. yang wawancara entah nggak ngerti, tak sengaja ya. Karena memang pengen jawaban A, makanya dituntun ke A. Dia jawab A, ya gue tuntun aja dia ke A gitu ya. Kadang-kadang suka demikian. Oke, sebenarnya panduan pertanyaan itu turun dari mana kalau kualitatif? Kan kita bikin. Oke, itu tadi Anda teknis tuh, udah teknis yang sangat ideal. Lalu panduan pertanyaan kita bikin berdasarkan apa? Mengacu pada apa? Tadi udah ada sebut satu sih. Mengacu pada apa panduan pertanyaan? Mengacu pada apa Ibu? Seperti kayak rumusan masalah gitu kan Bu? Rumusan masalahnya judulnya apa? Lalu turun ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu strategi, misalnya strategi terdiri dari apa? Nah, turunnya dari panduan pertanyaannya dari situ. Rumusan masalahnya apa? Strategi IMC. Nah, strategi IMC Anda apa? 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya turun dari 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Ya, ini nanti nih di yang minggu depan. Minggu depan kita kan tinjauan literatur. Nah, itu nanti Anda konsepnya apa? Dari situ nanti panduan pertanyaannya turun dari situ. Dari judul yang turun ke rumusan masalah yang turun ke tujuan. Tadi Anda sudah sebut tujuan tuh Pak Ferdiaji udah sebut tujuan. Iya. Ya, memang kalau nggak ada contohnya nggak enak ya. Memang kalau kita lihat jurnal lebih enak nih loh Bu. Nah, ini kan kita ngomong-ngomong begini, tapi ya nanti minggu depan kita bisa lihat ya. Oke, Riana. Ya Bu, saya di sini mau menyampaikan apa? Boleh nambahin, boleh apa? Silakan. Kayaknya udah semua kan. Silakan Bu Riana. Tujuan pengumpulan datanya Bu. Di sini saya cuma mau menyampaikan ada 2. Itu adalah untuk memahami makna, pandangan, pengalaman dan perilaku informan. Terus yang kedua itu untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual, bukan data yang diukur atau dihitung. Jadi bisa disimpulkan itu Bu, tujuan pengumpulan data itu untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan mendalam. Ya, pemahaman ya, selalu itu paham tuh. Ya oke. Riana mana nih? Saya kok kenapa saya lihat ini ya? Ya Riana. Ya Bu. Oke, Riana. Riana kayak teman saya gitu deh wajahnya. Ya oke, udah semua nih. Sudah Bu. Udah semua. Saya mau cari Ernalisman nggak ada ya? Oke, Ernalisman nggak ada nih gara-gara udah ini jadi saya lihat absen nih. Sebenarnya Faradia ada nggak sih? Nggak ada ya? Udah resign Bu, Faradia. Maaf ya, ini saya nanya mulu nih. Nanti saya hapus nih. Maaf, saya nanya terus ya.
sudah mengundurkan diri, Bu. Oke, ya. Fitriani ada? Saya, Fitriani? Bu. Oke. Saya, Bu. Fitriani udah ya? Udah ya? Udah, Bu, kelompok 9 tadi. Udah ya, kelompok 9 ini kelompok udah semua ya. Oke, Setiadi nggak ada ya? Dari tadi nggak ada nih dia kayaknya. Kayaknya masuk, nggak bisa masuk katanya Bu di grup. Nggak bisa masuk. Oh. Iya, Chelsea kenapa ya? Tolong sampaikan ke Chelsea nggak ada di absen saya. Iya, sudah Bu, sudah disampaikan. Tadi katanya Chelsea info di grup, katanya sinyalnya jelek Bu. Tadi sempat join tapi masih. Oh, ya sudah, oke. Iya. Jadi Chelsea absennya nggak ada. Tolong tanya Mas Angga atau siapa, nggak tahu deh ya. Sama Iya, sudah. sama siapa nih, Panji. Ya, ini saya udah. Iya, Bu. Ya, silakan begitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Minggu depan jangan lupa ya tugasnya ya. Enak tuh minggu depan, enak bahasannya. Kita bisa santai dan ketawa-ketawa. Emang ketawain apa? Siap. Ya, jangan lupa penelitian terdahulunya 2, judulnya aja. Kalau tadi Pak Jo bilang dijelaskan dalam 5-6 kalimat, nggak usah, tapi kalau mau boleh. Maksud saya bolehnya tuh biar sempat dapat 45 orang, biar dapat semua gitu loh. Makanya saya cut semua. Ya, minggu depan ya. Nanti saya kirim soalnya ke Pak. Bukan soal, maksudnya arahannya ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Aman, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya, sudah deh pulang, mau tidur kan? Ya udah. Baik, Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Baik, Bu, Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Makasih Bu, selamat malam. Terima kasih Bu duluan Bu. Assalamualaikum. My Doger Sehat, Bu, udah supir Rosita. mobil aja nih My Doger nih. Iya Bu, baru pulang Bu. Ya sudah, sana pulang. Sehat-sehat, Bu, Rafali ada yang mau Rosita. disampaikan, Rafali udah di dalam. Kamu Udah jangan Bu, keluar sekarang dulu, udah nanti ada aman. waktu. Tadi mati listrik Bu. Mohon maaf. Oke, nanti Anda jangan keluar dulu, yang lain boleh keluar. Saya mau ngomong sama Ya, Anda. baik. Siap.